Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya dari lokal C, NIM 20918861. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah. Judul makalah kelompok 4. Pengaruh sosial di era globalisasi terhadap anak usia dini. Pengaruhnya, arus modernisasi dan globalisasi itu mempunyai banyak nilai positif dan negatif. Segi positif, informasi yang dapat menjadi lebih cepat dan akurat daripada masa-masa sebelumnya, yang kebanyakan masih menggunakan cara-cara manual. Selain itu, semua orang juga merasa senang apabila ikut serta terhadap perkembangan zaman. Mereka tidak mampu merasakan mengikuti globalisasi diajak oleh sisi negatif. Arus modernisasi dan globalisasi pun juga tak kalah sedikit. Fasilitas-fasilitas yang ada di era globalisasi ini sebagai besar disalahgunakan oleh para pengguna. Contoh, internet sekarang sering dijadikan arena untuk mencari situs-situs porno, handphone, data-data yang tidak mendidik moral. Lanjut, judul makalah kesimpulan kelompok 5. Bermain peran makro. Bermain peran makro dilakukan tidak bisa sendiri, karena bermain peran makro ini melatih aspek sosial emosional anak. Tidak hanya itu, bermain peran makro juga melatih aspek kognitif, fisik, motorik. Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Jika bermain peran makro hanya bisa dilakukan antara 2 atau 3 anak atau lebih. Kelompok selanjutnya, kelompok 6, mampu mengembangkan pembelajaran IPS terhadap sikap anak usia dini. Cara mengembangkan dan menanamkan sikap spiritual dan sikap sosial pada anak. Pertama yang kita tanamkan pada sikap spiritual, yaitu mengajarkan anak untuk sholat. Dengan begitu, anak akan menanamkan sikap spiritualnya di dalam dirinya. Olehnya, sikap spiritual ini akan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Dan kedua, yaitu sikap sosial yang kita perlukan tanamkan kepada anak, yaitu dengan mengajak anak peduli kepada orang lain. Dengan ini anak akan terbiasa selalu ingin membantu kepada orang yang membutuhkan. Kepedulian anak akan dapat ditanamkan di sekolah atau di rumah melalui berbagai cara. Misal, saat ada teman sekelas sakit, ibu guru mengajak anak-anak menjenguk teman sekelas, mendoakan untuk kesembuhannya. Cara guru melatih sikap sosial anak yang pemalu. 1. Mendorong anak untuk menceritakan hal-hal yang membuatnya malu. Anak yang pemalu umumnya merasa sungkan atau bercerita, menampilkan kemampuan. Oleh karena itu, cobalah mengajak si kecil untuk mencurahkan isi hatinya demi mencari tahu apa yang membuatnya merasa malu. 2. Jangan sebut anak pemalu. Meski ia pemalu, namun hindari sebutan anak pemalu, karena ia bisa jadi anak benar-benar meyakinkan bahwa ia memang seperti apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Sebaiknya Bunda tidak mendorong agar lebih berani melalui kata-kata afirmatif dan suportif. Seperti kali ini, coba melakukan hal baru seperti, "Wah, anak Bunda jagoan dan pemberani. Hebat ya." 3. Hindari marah anak ketika anak mulai menampakkan sifat pemalu. Bunda sebaiknya tidak lantas memarahi atau mengolok-oloknya. Jangan pula memaksakan dia untuk melakukan hal yang ditakutkan. Coba yang ditakutkan lebih dahulu. Judul makalah kelompok 7.
permainan yang dapat mengembangkan sikap sosial pada anak. Permainan yang dapat mengembangkan sikap sosial pada anak yaitu permainan puzzle. Karena di dalam permainan tersebut, anak dapat meningkatkan kemampuan membantu teman yang tidak mampu, menyusun potongan puzzle, dan anak bekerja sama dan menyusun potongan puzzle. Permainan tradisional sepiring dan peranan permainan sepiring. 2 piring dalam mengembangkan sosial anak. Lihat pada keterampilan bisa bekerja sama, keterampilan menyesuaikan diri terhadap berinteraksi, keterampilan mampu mengontrol dirinya, keterampilan berempati, keterampilan mentaati aturan, keterampilan terkait bisa menghargai orang lain. Judul selanjutnya, kelompok 8 membuat langkah-langkah permainan yang menugaskan sikap anak. Peningkatan sikap sosial anak melalui pola bermain adalah bahwa penggunaan pola bermain kelompok dapat meningkatkan kemampuan sosial pada anak. Permainan kelompok merupakan media yang baik untuk pembelajaran karena metode ini melibatkan semua anak untuk aktif menggerakkan badannya. Media ini dianggap tepat untuk pembelajaran dalam meningkatkan sikap sosial. Anak dalam kegiatan permainan kelompok merasakan senang meski dalam kegiatan bermain kelompok sambil sosialisasi perlu bimbingan dari guru. Adapun langkah-langkah cara penggunaan pola bermain kelompok yang berhasil sebagai berikut. Menyiapkan media sebelum anak memasuki ruang. B. Menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilakukan. C. Menjelaskan media yang akan digunakan. D. Mendiskusikan suasana yang menyenangkan dan memberi variasi kegiatan yang menunjangkan. E. Menirukan gaya seorang yang sedang memimpin dapat menunjukkan sikap sedih dan senang. Memberi motivasi anak yang belum mampu. Tujuan bermain adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana bagi anak untuk bereksperimen melakukan berbagai percobaan sederhana sehingga mendapatkan pengetahuan atau pengalaman baru. 2. Sebagai sarana melatih anak dapat beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun aspek perkembangan anak dalam permainan yaitu 1. Aspek motorik sering dengan berkembang fisik yang beranjak matang. Perkembangan motorik anak usia dapat terkoordinasi dengan baik. Perkembangan berpikir atau kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan emosi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.